Nah, kalau saya sorry, saya jadi dokter teologi itu bukan buat ngejar pengajarannya Bapak Gereja. Saya itu jadi dokter teologi, saya belajar mesianik, saya belajar Yudaisme segala macam, saya buat memahami tulisannya para nabi dan para rasul, bukan Bapak Gereja. Karena Daniel disebut katakan nanti di akhir zaman akan dibukakan semuanya, bukan di zaman Bapak Gereja, di akhir zaman. Dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Saya lagi kasih tahu Anda, ketika murid-murid bilang yang ini sesat, itu sesat. Deki bilang kalau yang nggak percaya Trinitas, ya nanti masuk neraka. Nah itu menurut saya hati-hati dengan pengajaran itu. Nanti di ending saya akan kasih tahu ya, semoga ada waktu ya. Sebenarnya seperti apa sih yang masuk neraka yang namanya sesat itu menurut para rasul? Kalau Deki definisi sesatnya dia menurut Bapak Gereja. Nah kalau saya sorry, saya jadi dokter teologi itu bukan buat ngejar pengajarannya Bapak Gereja. Saya itu jadi dokter teologi, saya belajar mesianik, saya belajar Yudaisme segala macam, saya buat memahami tulisannya para nabi dan para rasul, bukan Bapak Gereja. Karena Daniel disebut katakan nanti di akhir zaman akan dibukakan semuanya, bukan di zaman Bapak Gereja, di akhir zaman. Bapak Gereja salah? Oh tidak, Bapak Gereja saja bukan masalah salah benar. Bapak Gereja nggak salah, pengetahuannya kurang. Karena di zaman Bapak Gereja sudah nggak ada lagi kultur Yahudi tadi sih, orang-orang Yahudinya aja disingkirkan kok dari gereja kok. Anda lihat filmnya Agora itu, malah lagi ibadah orang Yahudinya malah dilemparin batu sama orang Kristen. Ya kan? Oh itu fiktif ya, itu film. Tetapi itu kejadian nyatanya ada. Nah, itu kan hanya penggambaran betapa waktu itu Yahudi sudah menjadi minoritas yang dianggap sekte, yaitu orang-orang Nazaren yang dianggap sekte, sudah jadi mayoritas. Maka sekarang Yahudinya yang dikerjain sama si orang-orang Nazaren ini. Kenapa? Karena mereka hidup dalam agamawi. Ya mudah sekali menjudge kata sesat itu, definisi sesat, kafir. Jangan pernah takut untuk berbeda dogma atau doktrin dengan mainstream. Takutlah kalau kamu sampai tidak bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan di dalam hatimu dan di mulutmu. Takutlah itu. Kalau kamu tidak mengakui Yesus sebagai juru selamatmu lagi, takutlah itu. Roma 10 ayat 9. Ya. Kalau kamu sampai tidak punya kasih yang melimpah, kalau kamu sampai nggak bisa berdiakonia lagi, bukan gara-gara nggak punya uang, tapi gara-gara hatimu tamak serakah. Kalau kamu sampai nggak bisa untuk mengasihi yang berbeda dengan kamu, harusnya kamu takut sama itu. Bukan takut karena beda doktrin dan dogma. Di dalam Alkitab, ya, semua yang bilang Yesus yang lain, Injil yang lain, selalu diawali dan diakhiri dengan cerita tentang kasih Kristus. Mau Yohanes, mau Paulus, mau Petrus, kalau begitu cerita, perikop itu selalu lagi cerita tentang kasih Kristus. Kasih agape, kasihlah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Ya, itu yang harus Anda lakukan. Bukan pusing dengan dogma. Takutlah ketika kamu sudah keluk mulutmu untuk berkata Yesus adalah majikanmu. Takutlah ketika kamu keluk untuk mengakui bahwa ia adalah juru selamatmu, untuk percaya sampai kamu harus cari ke dukun, sampai kamu harus cari utangan ke orang lain, karena kamu nggak percaya bahwa ia akan menyelamatkan kamu. Kamu takut, artinya kamu sudah kehilangan imanmu. Gitu ya.